Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya semester 1 PAIB akan memenuhi tugas Cirebon Studies yang akan diampu oleh dosen Pabasiran SAGMH. Nama Trusmi berasal dari kata terus bersemi, melambangkan semangat masyarakat dalam melestarikan batik. Batik Trusmi sudah ada sejak abad ke-15 dan berkembang pesat saat ajaran Sunan Gunung Jati menyebar di Cirebon. Dulu, batik ini dibuat sebagai simbol keagungan dan spiritualitas dan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Ciri khas batik Trusmi terletak pada motif dan warnanya. Motif Megamendung misalnya, menjadi ikon utama batik Cirebon, menggambarkan kesabaran dan ketenangan hati. Selain itu, warna yang digunakan pun warna yang alami, seolah mencerminkan keseimbangan antara bumi dan langit. Proses pembuatan batik Trusmi sangat panjang dan membutuhkan ketelitian tinggi. Dimulai dari menggambar pola di atas kain mori, lalu mencanting dengan malam panas untuk menutup bagian tertentu. Dilanjutkan dengan pewarnaan alami, penjemuran, dan pelorotan. Setiap garis, setiap titik adalah hasil kerja tangan dan jiwa seniman. Batik Trusmi bukan sekedar kain, tapi karya seni yang menceritakan filosofi hidup dan keindahan budaya. Di sini kita banyak belajar dari museum tupak tersebut atau museum batik. Bahkan kita dijelaskan cara mencanting yang benar. Cara mencantingnya kita tutup bagian pola dengan malam panas menggunakan kantung atau batik. Inilah proses utama membatik. Seiring waktu, batik Trusmi tak berhenti berinovasi. Kini, para desainer memadukan motif tradisional dengan gaya modern, dari kemeja kasual, dress, hingga aksesoris dan dekorasi rumah. Semua itu menunjukkan bahwa batik bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga bagian dari identitas masa depan. Alat dan bahan untuk membatik. Yang pertama, dinding kelik, yaitu sebagai tempat duduk para pembatik yang sedang membatik. Yang kedua, ada kompor kecil. Dan yang ketiga, ada gawangan. Yang keempat, ada malam atau lilin batik. Yang kelima, ada canting. Yang keenam, ada wajan. Itu adalah alat dan bahan untuk membatik. Setelah malam dipanaskan hingga cair, cap tembaga dicelupkan ke malam dan ditekan ke permukaan kain. Proses ini harus dilakukan hati-hati agar motif tercetak sempurna dan tidak bergeser. Pola dicetak berulang-ulang hingga memenuhi seluruh kain. Selanjutnya ada macam-macam batik cap seperti Megamendung, Flora Fauna, Parang, Sidomukti, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada jenis-jenis canting. Yang pertama canting loro, yang kedua canting telon, yang ketiga canting beok, yang keempat canting isen-isenan, yang kelima canting isen-isenan, yang keenam canting kelowong, dan yang keempat canting perapatan. Itulah jenis-jenis canting. Di sini bukan hanya batik, tetapi banyak sekali macam-macam topeng yang ada di museum tersebut. Melestarikan batik Trusmi bukan hanya tugas para pengrajin, tapi juga kita semua. Dengan membeli, memakai, atau bahkan mengenalkan batik ini ke dunia, kita ikut menjaga warisan budaya bangsa. Jadi, kalau kamu ke Cirebon, jangan lupa mampir ke Trusmi. Rasakan sendiri kehangatan, keindahan, dan nilai yang terkandung di setiap bulatan batiknya. Terima kasih sudah menonton. Mari kita jaga keindahan budaya Indonesia, karena dari selembar kain kita bisa melihat jati diri bangsa.